Halo semuanya, pernah nggak sih kalian berpikir, apa sih bedanya pesawat dengan desain yang seperti ini dan dengan yang desain seperti ini? Apakah ini lebih lama, ataukah ini yang lebih lama? Nah, di video kali ini, kami akan membahas itu secara tuntas. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Deka Periodistira dari program studi teknik sipil. Di sini didampingi oleh rekan-rekan saya yang bernama Saya Naufal Rifki dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Muhammad Faiz Fadilah, Prodi Teknik Sipil. Nama saya Bagas Kalbiri Pai dari Prodi Teknik Sipil. Saya Revan Fadli Robi dari Prodi Teknik Sipil. Nah, langsung aja kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu penjelasan kenapa sih pesawat origami itu bisa terbang. Nah, penjelasan ini akan dibawakan oleh Faiz. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hukum Bernoulli. Prinsip hukum Bernoulli sendiri adalah istilah dari mekanika fluida di mana meningkatnya kecepatan aliran fluida menimbulkan turunnya tekanan pada aliran tersebut. Hukum Bernoulli dibagi menjadi dua. Yang pertama, tak termampatkan atau incompressible flow dan aliran termampatkan atau compressible flow. Aliran tak termampatkan itu memiliki ciri khusus, yaitu massa jenis yang tidak berubah. Nah, apa saja contohnya? Yang pertama, air atau minyak dan lain-lain. Dan dapat dilihat rumusnya. Untuk aliran termampatkan atau compressible flow memiliki ciri khusus di sepanjang aliran tersebut dari awal hingga akhir, massa jenis selalu berubah. Nah, apa contohnya? Yaitu udara. Dapat dilihat rumusnya sebagai berikut. Oke, tadi saya sudah menjelaskan mengenai hukum Bernoulli. Di sini saya akan menyampaikan apa yang akan kami buat dari hukum Bernoulli tersebut. Nah, kami di sini merencanakan suatu penelitian mengenai pesawat origami. Memang kelihatannya sederhana, kedengarannya sederhana dan sudah sering. Tapi di sini kami memiliki pemahaman yang lebih karena inilah dasar dari pembuatan pesawat. Dasar dari pembelajaran. Nah, setelah mendapat penjelasan dari Faiz, pasti kita mengerti dong bagaimana caranya pesawat tersebut bisa terbang walaupun hanya secara gamblang. Selanjutnya, kita akan melihat desain apa yang kami ambil untuk menjadi kandidat pesawat terbaik versi kami dan cara pembuatannya yang akan ditampilkan oleh Naufal.
Desainnya lumayan menarik. Tapi kalian tahu nggak apa sih yang lebih menarik dari desain tadi? Alasan kita memilih desain tersebut yang akan disampaikan oleh Revan. Penampang pada pesawat terbang memiliki bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atasnya lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Bentuk sayap tersebut menyebabkan kecepatan aliran udara bagian atas lebih besar daripada bagian bawah, sehingga tekanan udara di bagian bawah sayap lebih besar daripada di atas sayap. Hal ini menyebabkan timbulnya daya angkat pada sayap pesawat. Agar daya angkat yang ditimbulkan pada pesawat semakin besar, sayap pesawat dimiringkan sebesar sudut tertentu terhadap arah aliran udara. Ketika sayap pesawat horizontal, sayap tidak mengalami gaya angkat. Ketika sayap pesawat dimiringkan, pesawat mendapat gaya angkat sebesar F1 dikurangi F2 sama dengan setengah rho atau massa jenis udara dalam kurung F2 kuadrat dikurangi F1 kuadrat dikali A, di mana F1 min F2 adalah gaya angkat dengan satuan Newton, rho atau massa jenis udara dengan satuan kilogram per meter kubik, F1 atau gaya pada pesawat ke arah bawah dengan satuan Newton, F2 adalah gaya pada pesawat ke arah atas dengan satuan Newton, F1 adalah kecepatan udara pada sayap bagian atas dengan satuan meter per second, F2 adalah kecepatan udara pada sayap bagian bawah dengan satuan meter per second, A adalah luas penampang pesawat dengan satuan meter kuadrat atau meter persegi. Nah, penjelasan yang menarik nih dari Revan. Namun kayaknya masih ada yang kurang. Kita membutuhkan perspektif lain. Di mana ada kekuatan, pasti ada kelemahan. Nah, sehubungan dengan itu, topik selanjutnya adalah penyampaian tentang kekuatan dan kelemahan dari desain yang kami ambil. Berikutnya akan disampaikan oleh Bagas. Adapun kelebihan dari alat yang telah dibuat yaitu 1. Alat mudah ditemukan dan dicari. 2. Mudah dalam pembuatan. 3. Tidak memerlukan banyak biaya. 4. Dapat dibuat dengan banyak variabel bentuk percobaan dan variasi. Dan kekurangan dari alat yang telah dibuat yaitu 1. Alat mudah rusak. 2. Tidak tahan air. Dan 3. Hanya dapat beroperasi ketika aliran angin konstan. Solusi dari percobaan tersebut yaitu dapat dalam proses penerbangan pesawat harus dilakukan dengan posisi awal yang baik dan benar. Dilakukan di daerah angin yang teratur sehingga penerapan hukum Bernoulli dapat berjalan dengan optimal atau maksimal, yaitu alirannya bersifat laminer. Nah, setelah menonton video kali ini dan mendengarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, apakah kalian sudah terpikir untuk membuat desain pesawat kalian sendiri? Apakah untuk terbang yang lama? Apakah akurasi? Ataukah sedikit gaya terbang yang unik? Itu merupakan pilihan kalian. Yang pasti, video ini telah berakhir. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Saya harap video ini dapat membantu dan menginspirasi kalian semua untuk berani mencoba bereksperimen dengan benda keseharian kalian. Saya Deke Pradistira, kali ini pamit undur diri. Terima kasih. Peace out.